wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam kuliah daring manajemen bisnis. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga kerja. Di sini dalam pengelolaan sumber daya manusia itu sebetulnya lebih tepatnya namanya manajemen sumber daya manusia, yang berarti memang beda dengan nanti hal-hal yang dipelajari oleh pengambil kuliah psikologi, dari psikologi. Nah, karena memang lingkupnya sebetulnya beda. Seringkali para mahasiswa itu nanti ketika ngambil skripsi atau tugas akhir seringkali overlap dengan perilaku-perilaku psikologis. Padahal harusnya untuk jurusan manajemen, khususnya yang ngambil konsentrasi sumber daya manusia, tentunya lebih fokus pada pengelolaannya, pengelolaannya, bukan perilakunya, bukan perilaku sumber daya manusianya, tapi lebih ke arah bagaimana mengelola. Dimulai dari apa? Dimulai dari rekrutmen. Dimulai dari rekrutmen, kemudian penarikan, kemudian juga penempatan, dilanjutkan pengembangan, hingga pada akhirnya pelepasan. Jadi poin-poin yang dikerjakan oleh manajemen sumber daya manusia adalah seperti itu. Bukan ketika ada masalah-masalah, kemudian perilaku-perilaku yang menyangkut dengan karyawannya. Nah, dalam sumber daya manusia ini sebetulnya apa yang dibahas, yaitu serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada usaha untuk menarik, tadi yang saya sampaikan, menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Termasuk pada akhirnya adalah pelepasan. Karena bagian dari keberhasilan dari manajemen sumber daya manusia adalah ketika karyawan atau tenaga kerja setelah pada masanya selesai atau masa purna, maka karyawan tersebut secara sukses bisa dilepaskan dan mandiri, artinya bisa melanjutkan kehidupannya secara baik dan sejahtera, bukan malah mencari-cari pekerjaan lagi, sehingga kesannya itu sudah tenaga kerja yang tidak terpakai. Memang di perusahaan itu tidak terpakai, tapi harusnya setelah itu mereka hidup nyaman. Untuk apa? Menikmati hidup, jalan-jalan, perjalanan ibadah, ngomong cucu, dan sebagainya. Nah, kebanyakan mungkin nggak tahu apakah terutama mungkin kesejahteraan di perusahaan-perusahaan itu, mungkin nggak tinggi, atau memang salah kelola di masing-masing keluarga itu. Banyak sekali orang yang sukses secara karir di perusahaan, namun pada usia pensiunnya, usia purnanya, mereka itu kaget, ya, sindrom, terkejut bahwa setelah pensiun ternyata kok menjadi lebih rekoso, lebih harus kerja keras, karena ternyata mereka ketika masih aktif, masih muda itu tidak menyiapkannya. Nah, persiapan-persiapannya apa misalnya, ya, mungkin dengan gaji besar, fasilitas besar, tidak berinvestasi, tidak menanamkan asuransi. Namun demikian memang di Indonesia itu sangat parah gitu ya. Kita sudah menyiapkan, menabung untuk asuransi, pada akhirnya mau diambil untuk sekolah anaknya, kadang jadi nggak bisa diambil. Begitu juga yang saatnya pensiun.
Jadi nanti Anda, bagi para mahasiswa ini, setelah memasuki dunia kerja, kalau saya sih berharap tidak, jangan menggantungkan untuk sekedar mencari pekerjaan, kalau bisa menciptakan pekerjaan. Namun dalam konsep ini seandainya pun Anda nanti menjadi seorang pengusaha, jadi memahami situasi dunia kerja manajemen sumber daya manusia itu seperti apa. Nah, jangan sampai nanti di usia pensiun Anda justru lagi mulai merasakan rekoso. Jadi lupa dengan fasilitas. Nah, misalnya Anda kerja di suatu perusahaan yang bonafit sampai posisi manajer, fasilitasnya bagus. Nah, harusnya ketika Anda memiliki fasilitas yang bagus itu, penghasilan Anda yang lain itu Anda gunakan untuk investasi. Bagi saya pribadi investasi yang terbaik itu di properti atau di tanah. Nah, tanah yang strategis. Nah, ketika nanti mungkin saat itu nggak strategis, tapi ketika suatu saat dalam 5 tahun, 10 tahun mendatang didirikan rumah sakit, mall, ataupun eh, perguruan tinggi, itu nanti menjadi barang temuan yang luar biasa. Ya. Kenapa saya tidak terlalu menyarankan emas, menyarankan saham, karena di saham itu berlaku di zero sum game. Dalam kondisi sekarang ini yang COVID itu jatuh semua. Yang bertahan apa? Yang punya tanah, ya, tidak turun, enggak. Punya emas itu nilai lindung saja. Nilai lindung misalnya Anda menanamkan sekarang, Anda membeli emas untuk pendidikan anak Anda nanti misalnya saat ini masuk ke perguruan tinggi misalnya nilainya adalah misalnya 50 juta, Anda belikan emas 50 juta, maka dalam kurun waktu yang mendatang uang 50 juta itu kurang lebih akan cukup ya karena mengandung nilai lindung. Tapi kalau tanah itu bisa jadi lebih besar lagi. Nah, ada usaha-usaha di sini MSDM itu adalah menarik, mengembangkan dan mempertahankan. Nah, di situ mencakup ketika aktivitas itu dilakukan maka mesti ada namanya perencanaan. Dalam perencanaan SDM itu mencakup 2 tugas. Yang pertama adalah analisis pekerjaan dan perkiraan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ya. Dalam analisis pekerjaan itu merupakan analisis sistematis terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi yang terdiri dalam 2 bagian. Yang pertama namanya deskripsi pekerjaan, itu gambaran evaluasi sistematis terhadap tugas-tugas lingkungan kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang berkaitan dengan kinerja suatu pekerjaan, itu deskripsi. Sedangkan spesifikasi pekerjaan adalah penjabaran keterampilan yang diperlukan, kemampuan dan keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Tentunya deskripsi seorang driver atau sopir tentunya akan berbeda ketika dibutuhkan seorang tenaga ahli pembukuan, seperti itu kira-kira ya. Nah, dalam kemudian yang kedua, tugas yang kedua, perencanaan sumber daya manusia adalah memperkirakan pasar tenaga kerja atau SDM. Di situ ketika bicara pasar, berarti ada permintaan dan penawarannya. Jadi meramalkan penawaran tenaga kerja dari 2 tugas. Yang pertama adalah meramalkan internal. Jadi ketika kita ingin mengisi suatu pekerjaan itu ada 2 pilihan. Yang pertama adalah rekrutmen internal, yang kedua adalah rekrutmen eksternal. Ya. Ketika kita meramalkan penawaran internal, itu kita istilahnya itu ya mutasi gitu ya, mutasi, rotasi dan promosi. Ya. Kalau rotasi itu tuker tempat gitu ya, tuker tempat misalnya rotasi ada yang satunya di gudang, satunya di produksi ya rotasi gitu kan. Kemudian kalau mutasi memang dipindahkan. Misalnya tidak tuker, kalau rotasi itu tuker, kalau mutasi itu dipindahkan, dimutasikan ke tempat lain. Nah, sedangkan kalau promosi itu secara umum adalah adanya suatu kenaikan jabatan, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya kenaikan jabatan itu akan diimbangi atau diikuti dengan kesejahteraan selain tanggung jawab yang akan dipegang.
promosi yang baik atau, jabatan yang baik ketika dia dianggap mampu mengelola jabatan yang ada di bawahnya. Nah, di situ dalam penawaran internal ini atau istilahnya itu, diisi oleh orang-orang dalam gitu, diperkirakan. Nah, ketika memang akan terjadi, mutasi tentunya ya bagian yang kosong itu ya harus diisi ulang atau kecuali memang di bagian yang dimutasikan misalnya gini, sebelumnya, eee, kita tidak memakai sistem ketika administrasi, pakainya manual, ditulis dengan NCR atau yang tembus itu, yang nulis tembus itu. Suatu saat kita integrasi sistem dengan sistem, eee, jaringan. Maka di situ secara prinsip staf-staf yang ada di, administrasi itu bisa berkurang. Karena sebetulnya administrasinya itu bergeser, ke mana? Bisa ke gudang, jadi input data itu udah dimulai pada saat barang masuk. Juga pada saat dia nanti diproduksi. Jadi dari situ otomatis orang yang tadi di level di bawahnya administrasi keuangan atau akuntansi itu ketika dengan sistem itu sebetulnya mereka tinggal, tarik laporan, nggak input lagi. Kalau dulu zaman dulu itu, pembukuan itu memang hampir semuanya diinput oleh oleh orang, akuntansi ya gitu ya, administrasi pembukuan. Nah itu diperkirakan. Nah, kemudian, juga eksternal. Nah, jadi dari luar, perlu, ada, tambahan. Bisa jadi yang dibutuhkan adalah fresh graduate nanti seperti Anda atau mungkin juga, eee, orang yang sudah pengalaman. Nah, kemudian pertanyaannya pilihannya mana yang tepat internal atau eksternal? Nah, itu situasional dalam artian gini, seandainya ketika memang di dalam perusahaan itu karyawannya berlebih dalam artian ada suatu di titik yang, eee overload sedangkan di titik yang lain adalah, apa, underload, maka ya perlu pertimbangan untuk dipindahkan. Namun jika, di dalam perusahaan tersebut butuh keahlian tertentu, misalnya yang, eee eee, kita akan mengembangkan unit ekstrak, tapi ekstraknya adalah hewani, sedangkan ahli-ahli yang ada itu adalah ekstrak-ekstrak, flora misalnya gitu, misalnya. Maka mau nggak mau atau mungkin supaya untuk memberikan kecepatan pertumbuhan perusahaan, maka alangkah baiknya juga diimbangi dari, eksternal yang memiliki kompetensi atau pengalaman, ya. Dan itu juga jangan sampai juga semuanya dari luar. Karena kalau dari luar semua, maka bisa jadi ada kecemburuan. Seakan-akan perusahaan yang selama ini berjalan dan bekerja, itu, orang-orang itu tidak dianggap, ya tidak dianggap memajukan perusahaan. Padahal sampai tahapan itu ya, sebetulnya sampai maju itu ya dari orang-orang yang sudah ada, gitu kan. Jangan sampai ada asumsi bahwa yang sudah ada itu tidak memberikan kontribusi. Maka harus berimbang, harus zigzag. Kadangkala atau mungkin secara berbarengan dari dalam, secara juga dari luar. Ya. Nah, kemudian perlu juga namanya penyegaran yang fresh graduate otomatis yang dari luar. Kayak gitu, karena bagaimanapun perusahaan akan melaju dengan cepat ketika komposisi-komposisi pemudanya atau tenaga-tenaga mudanya yang fresh itu juga dibanyakin. Jadi mereka adalah orang-orang yang dinamis. Nah, orang-orang sepuh jadikan operator itu ya tetap gerakannya lambat, berpikirnya kayak gini aja jalan. Tapi biasanya kalau anak-anak muda itu sangat dinamis, tertantang, dan kadang gerusa-gerusu juga gitu ya. Nah, proses perencanaan itu meliputi kalau kita bikin bahkan adalah melakukan analisis pekerjaan, kemudian meramalkan permintaan tenaga kerja. Nah, meramalkan pekerjaan tenaga kerja ini dimulai ada yang internal dan eksternal. Kemudian membuat perencanaan untuk mencocokkan permintaan dengan penawarannya. Artinya di dalam itu butuh apa, dan ini kalau masalah tenaga kerja yang perusahaan kadang bagian dari investasi. Jadi mungkin tidak serta-merta ketika perusahaan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya butuh
keahlian manajerial itu mungkin tidak serta-merta. Tapi kalau sifatnya fisik, fisik yang mengoperasikan alat kayak gitu, bukan hal yang sifatnya membutuhkan, sifatnya ke arah fungsional itu bisa suatu waktu dan bisa melibatkan karena mungkin bisa jadi untuk segera mengejar kapasitas. Ya. Ketika ngejar kapasitas otomatis butuh fisik orang yang hadir. Dan itu paling gampang adalah orang-orang yang sudah pensiun saja. Kenapa yang pensiun? Karena yang sudah pensiun ini biasanya sudah memiliki keahlian, memiliki kesabaran. Karena ketika kita membutuhkan kecepatan, produk baru, rekrut orang baru itu bisa jadi bukan kapasitas yang tercapai, tapi reject yang tercapai. Artinya reproses produk yang didapatkan. Nah, jadi maunya memang cepat malah rusak harus memperbaiki. Lah, karena di sisi yang lain juga harusnya seseorang itu ngejar produksi malah ngajarin. Jadi fokusnya itu bukan menghasilkan tapi mengajarin. Nah, dalam penyusunan staf organisasi itu perlu perekrutan. Lah tadi perekrutan bisa dari internal, mempertimbangkan karyawan sebagai calon pengisi posisi tertentu, tentunya di situ dibutuhkan orang-orang terpilih yang bermutu tinggi, memiliki dedikasi dan daya saing. Sedangkan ketika merekrut dari luar organisasi itu setidaknya melalui tahapan seperti ini. Jadi pertama kali itu mestinya ada screening surat lamaran dan resume. Nah, ini saya sampaikan ke Anda semua. Nah, kesuksesan orang, ya, kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan oleh ijazah. Berapa nilainya ijazah, ranking berapa, itu sebetulnya enggak. Karir seseorang tidak ditentukan oleh itu. Tapi langkah-langkahnya, langkah-langkah menuju situ ada. Gitu saya katakan gitu. Jadi antara penting tidak penting. Jadi kalau menyangkut nanti karir itu nilai Anda berapa dari perguruan tinggi mana itu nggak terlalu penting, ya. Karena bukan sifat akademis nanti karir seseorang itu bukan karena dia nilainya tinggi bisa mengerjakan itu enggak, tapi bagaimana dia mengolah soft skill-nya, bagaimana cara dia membuat keputusan dalam situasi tertentu, bagaimana seseorang itu bergaul dan berkomunikasi antara misalnya bawahan, rekan kerja, sejawat ataupun atasan, atau dengan mitra. Apakah komunikasinya efektif, memiliki etika dan sebagainya. Bagaimana kejujurannya, bagaimana kedisiplinannya, lebih ke arah itu. Bagaimana memanfaatkan waktu kerja, gitu kan. Keputusan-keputusan bisnisnya ditentukan oleh situ. Nah, tapi ketika konsepnya adalah mencari pekerjaan, tentu ada sesuatu kenapa kuliah itu juga harus nilainya baik. Karena gini, saat ini teman Anda yang kalau sekarang nggak bisa dibayangkan karena sekarang COVID belajar dari rumah. Seangkatan dengan Anda gitu ya, seangkatan Anda yang mungkin dulu satu sekolahan, runtang-runtung masih ketemu, itu teman gitu ya. Teman diskusi, teman contek-contekan, teman jajan, tapi nanti pada saat nyari pekerjaan bisa jadi adalah pesaing Anda. Ya, pesaing Anda, kompetitor Anda. Jadi ketika nanti yang dibutuhkan misalnya 5 orang yang daftar itu ya bisa jadi ribuan. Nah, ketika yang daftar ribuan itu nggak diterima semua, diseleksi semua. Jadi di screening namanya di screening melalui surat lamaran dan resume atau CV. Nah, tentunya salah satu faktor yang menentukan bahwa kita dipanggil atau tidak itu adalah nilai, ya, nilai. Jadi mesti diurutkan itu. Itu faktor utamanya. Karena apa? Hal-hal lain itu perekrut itu nggak tahu, ya nggak tahu. Misalnya perguruan tingginya sama, ya mesti dipilih yang nilai yang baik dulu kalau dipanggil. Karena penting apa? Persaingannya itu tidak hanya tadi kalau tadi saya bilang adalah
masih satu angkatan jadi pesaing, ya. Kemudian beda angkatan jadi persaingan. Beda jurusan, misalnya Anda MSDM, maka akan bisa bersaing sama orang sarjana hukum, sarjana psikologi, gitu kan. Itu akan menjadi pesaing-pesaing Anda karena MSDM. Nah, nanti eh, 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 selain itu terjadi persaingan apa? Persaingan antar angkatan. Mungkin dosen Anda yang masih muda itu juga akan masuk daftar, gitu kan. Nah, juga dari perguruan tinggi lain. Nah, itu nanti diperbandingkan dengan perguruan tinggi lain, tidak hanya dalam satu perguruan tinggi. Nah, setelah di screening, misalnya dipilih dari misalnya 1.000, dipilih misalnya dari UMP, diambil terseleksi ada 5 orang. Dari unsur mungkin yang dianggap lebih tinggi strata perguruan tingginya diambil misalnya 20 orang. Kemudian misalnya diambil dari perguruan tinggi yang lain, misalnya dari Amikom misalnya 3 orang, misalnya Harapan Bangsa 2 orang, Universitas Peradaban misalnya 3 orang. Nah, seperti itu Universitas Wijayakusuma. Nah, itu misalnya di lingkungan sini. Nah, dari situ kemudian dilanjutkan dengan tes kerja dan psikotes. Ini gambaran proses rekrutmen yang umum, tidak mesti seperti ini. Tergantung besar kecilnya perusahaan, tergantung bagaimana memperlakukan tata urutannya, gitu kan. Nah, secara umum nanti tes kerja dan psikotes. Atau kebanyakan namanya kalau sekarang TKDA atau TPA. Ya. Nah, setelah tes psikotes dan ini dilakukan oleh bisa jadi orang pihak ketiga yang direkrut untuk membantu menggunakan alat ukurnya, alat ukur psikologi untuk mengetes lebih ke arah apa ya kepribadian, personality dan sebagainya dan eh, kekuatan daya tekan, kestabilan dan sebagainya. Nah, nah ini jadi ini yang mengelola rekrut itu orang MSDM, tapi orang yang melakukan nanti mengukur personality dan sebagainya itu orang psikologi, jadinya gitu ya. Kemudian wawancara psikologi. Nah, saya termasuk orang yang berkeyakinan gini. Orang mungkin akan menebak, oh ini akan menjadi orang baik, menjadi orang yang bisa diajak kerjasama, yang memiliki daya tahan dan tinggi, iya. Tapi sebetulnya dengan ukuran ketemu seperempat jam, banter-banter setengah jam, itu belum tentu bisa mengukur nyata dengan seseorang. Karena seseorang itu calon interviewnya itu ya, yang diwawancara itu bisa aja berbohong, ya, menutupi semua apa yang terjadi, bisa aja. Seperti Anda masih pacaran kayak gitu, ya namanya pacaran ya semuanya apa kayak tai kucing rasa coklat gitu ya, semuanya serba manis, sedap dan sebagainya. Tapi kalau nanti sudah beristri bisa jadi semua yang tadi cemburu-cemburu baru terungkap. Nah, kemudian wawancara, kemudian wawancara user. Jadi setelah itu setiap tahapan ini mesti disaring. Misalnya dari pertama 1.000 orang melamar, kemudian 200 yang dipanggil. Nah, 200 yang dipanggil atau mungkin kebanyakan lah 100 yang dipanggil, kemudian tes psikotes itu maaf 200 dia kemudian dari psikotes disaring menjadi 50 orang ya, 50 orang. Kemudian diwawancari psikologi 50 orang diwawancari psikologi, kemudian tersaring menjadi 10 orang gitu kan. Dari 50 karena disaring terus. Kemudian baru wawancara user atau manajer itu menjadi 5 orang. Nah, yang dibutuhkan berapa sih sebetulnya? Yang dibutuhkan sebenarnya cuma 2 atau 3. Kemudian ada wawancara direksi. Nah, kalau ada wawancara direksi ini berarti yang direkrut itu adalah termasuk level tinggi, minimal manajer, ya, atau staf yang teknis, yang calon-calon pimpinan. Nah, karena kalau yang hanya mungkin operator, supervisor itu cukup sampai wawancara user atau misalnya orang calon operator produksi ya manajer produksi gitu. Nah, ketika Anda sudah sampai tes kesehatan itu secara prinsip Anda itu sebenarnya sudah diterima. Ketika tidak ada masalah-masalah yang serius.
Nah, kalau di industri makanan itu biasanya kalau yang menyangkut dengan produksi itu orang yang pernah kena HPSA, kena penyakit menular seperti apa itu hepatitis gitu biasanya ditolak. Nah, karena itu sulit sembuh gitu ya. Nah, bahkan nggak bisa, tidak apalagi sudah punya pasangan suami atau istri itu nggak bisa. Kemudian misalnya termasuk tes kesehatan ini ya tes buta warna gitu kan. Nah, kemudian setelah itu selamat bergabung, kemudian ada orientasi karyawan baru atau masa probation. Diperkenalkan dengan bagian-bagian yang dia masuk di mana, kemudian diperkenalkan di tempat-tempat lain, kemudian kurang lebih dalam waktu 1 minggu itu ya presentasi gitu ya. Bagaimana yang dia dapat sekaligus untuk menguji ini daya tangkap kompetisinya benar apa enggak, bisa apa enggak gitu kan. Nah, setelah itu ada masa kontrak dan pelatihan. Oke. Dalam metode perekrutan eksternal itu menyangkut melalui iklan, lowongan kerja, wawancara kampus atau work interview. Saya pernah mendatangi kampus, bagaimana memilih orang untuk presentasi, mengenalkan perusahaan, atau menggunakan agen kerja atau perusahaan pencari eksekutif. Ya. Kemudian perekrutan serikat buruh dan rujukan dari karyawan yang ada, referensi. Nah, selanjutnya adalah proses seleksi yang untuk meramalkan keberhasilan kerja pelamar yang tadi ya, yang telah disampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengembangan SDM. Setelah direkrut, itu karyawan itu ya tidak dibiarkan. Bagian dari yang juga penting dalam suatu karyawan itu adalah pengembangannya. Ya. Bagi Anda yang lulusan sarjana, nantinya tentunya tidak mau hanya menjadi staf biasa saja. Tentunya ada jenjang karir yang jelas. Ya. Setelah sekian tahun, mestinya harus menduduki misalnya deputi manajer atau asisten manajer. Kemudian setelah itu menjadi misalnya manajer setelah sekian lama. Nah, itu mesti tahapan-tahapan itu ada. Kecuali ya tidak berkarir, kalau tidak stuck kayak gitu. Nah, kayak gitu biasanya terbosan pindah. Nah, kalau Anda pindah-pindah tidak memperbaiki diri ya sama saja. Wong itu kadang masalahnya itu di Anda, bukan di perusahaannya. Kadang Anda tidak puas itu kalau keluar. Selain pelatihan di saat kerja atau on the job training OJT, itu bekerja langsung, atau mungkin ada pelatihan-pelatihan mendatangkan dari orang luar ke dalam perusahaan, atau kita dikirim ke tempat kerja yang lain, itu juga bisa. Atau dengan simulasi-simulasi, itu macam-macam pengembangan SDM. Nah, setelah itu di dalam perusahaan pun karyawan juga dinilai, namanya penilaian kinerja, penilaian pekerjaan. Nah, penilaiannya itu berbeda dengan seperti Anda ketika kuliah. Ketika Anda kuliah itu penilaiannya kan sifatnya akademis, ya, hard skill. Anda mempelajari, Anda mencoba untuk menjawab apa yang diinginkan dengan dosen. Ya. Jadi jawaban yang terbaik bagi ketika Anda ingin mendapatkan nilai A itu secara sederhana supaya nilainya tinggi itu ya jawaban Anda adalah sesuai dengan yang diinginkan dosen. Kalaupun Anda lebih tepat, nantinya teorinya akan membuktikan Anda lebih baik, tapi kalau nggak sama dengan dosen, ya nilainya juga nggak akan tinggi. Karena dalam konteks itu ada otoritas dosen untuk memberikan nilai. Ya. Dalam penilaian ini menunjukkan seberapa baiknya pekerjaan dilakukan. Bisa penilaian regulator rules atau observasi dari manajer berakhir dengan pembahasan penilaian antara karyawan dan manajer. Lah, penilaian ini secara umum ada dua. Yang pertama yang sifatnya subjektif dan satunya adalah objektif. Objektif itu seperti apa? Objektif itu menyangkut sasaran yang ditetapkan. Misalnya perusahaan menetapkan pertumbuhan perusahaan 20%. Bagaimana kita membantu mencapai itu? Nah, misalnya orang produksi atau orang marketing, maka untuk tumbuh itu marketing jualannya harus minimal juga meningkat 20%. Keuntungannya, bukan hanya jualannya,
Kalau jualannya besar itu kalau untuk keuntungannya tipis ya sama aja karena itu dijual murah namanya, kan gitu kan. Bagaimana upaya-upayanya? Menambah iklan, menambah area kerja dan sebagainya. Begitu juga orang produksi. Orang produksi bagaimana mencapai untuk tidak terjadi terjadi pencapaian supaya terjadi pencapaian kapasitas naik mengejar 20%. Juga tidak terjadi kesalahan gitu kan. Namanya penyimpangan produk atau penyimpangan proses. Jangan sampai terjadi. Kalau terjadi itu artinya kita misalnya di dalam seorang kepala bagian tidak boleh di dalam prosesnya terjadi rejected produk misalnya 5 kali. Nah, misalnya Anda mencapai 3 kali ya bisa jadi Anda nilainya B kan gitu kan. Tapi kalau 0 kali berarti berhak Anda mendapatkan A. Tapi kalau di atas 5 kali ya berharap aja Anda nilainya juga tidak tinggi. Itu dari sisi penyimpangan. Kemudian dari sisi pencapaian, misalnya Anda ditarget untuk bisa pembangunannya 100%. Kalau 100% wajar Anda mendapatkan nilai A atau skala 5 gitu kan, 0 sampai 1 sampai 5. Seperti itu. Nah, selain objektif atau sasaran itu juga yang sifatnya subjektif. Subjektif itu yang seperti apa? Jadi kalau yang staff atau manajerial itu dibagi dua, objektif dan subjektif. Tapi kalau operator itu biasanya hampir semuanya subjektif. Dalam artian apa? Dinilai bagaimana kejujurannya, memanfaatkan jam kerjanya, absensinya, akuntabilitasnya, manajerial skill-nya, kan seperti itu. Dinilai dengan keterampilannya, nah, kayak gitu dinilai-nilai dari sisi itu. Nah, bukan mengerjakan apa itu nilai yang pintar mengerjakan bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya apa ya memanfaatkan jam kerjanya bagus gitu kan, itu ya berhak mendapatkan nilai bagus. Nah ini masalahnya dikatakan subjektif karena apa? Biasanya atasan itu kalau udah terlanjur jatuh cinta, sudah terlanjur percaya, kadang melakukan kesalahan pun ya tetap baik. Itu namanya halo efek, bias juga. Begitu juga yang suka udah dicap buruk, suka bolos dan sebagainya, berbuat baik pun susah untuk menaikkan nilainya, gitu kan. Oke. Nah, kemudian untuk mempertahankan SDM itu harus ada namanya kompensasi. Supaya nggak pindah-pindah tempat ya, tempat kita harus memberikan bayaran atau tunjangan tertentu supaya mereka betah, gitu kan. Makanya nanti ada namanya yang disebut teori agensi itu juga muncul bahwa bagaimana seorang manajer yang baik itu mau mengelola perusahaan kita. Ya. Nah, kompensasi biasanya diterapkan adalah upah dan gaji. Ya. Kalau upah itu kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Ya, jumlah waktu. Kalau kompensasi itu karena kalau gaji itu karena kompensasi karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya, itu gaji. Kemudian program insentif itu ya sifatnya tambahan-tambahan. Nah, di sini berupa individu, bonus, sistem upah, atau berdasarkan prestasi. Jadi tergantung masing-masing. Ada 3 macam ya. Yang pertama program insentif seluruh perusahaan berupa profit sharing, plan atau laba yang didapatkan di atas level tertentu. Jadi kalau mencapai sekian maka itu dibagikan. Kemudian kalau gain sharing plan itu bonus karena adanya pengurangan biaya atau efisiensi. Kemudian kalau pay for knowledge plan itu adalah upaya karena adanya keterampilan tertentu. Jadi program upah itu untuk memotivasi. Ini kayaknya putus apa ya? Ini agak putus, saya lanjutkan lagi, saya kurang dikit ya. Iya. Dan contoh program insentif ini tadi yang sudah disebut profit sharing plan, itu insentif untuk mendistribusikan bonus kepada karyawan ketika laba perusahaan naik di atas level tertentu. Kita itu dipatok misalnya mendapatkan 200 miliar
ternyata bisa mencapai 300 miliar, itu berarti kejarannya bagus. Nah, yang 100 bisa untuk tambahan insentif. Nah, kemudian kalau gain sharing itu karena penaikan produktivitas. Dan kalau pay for knowledge brand karena adanya keterampilan baru, misalnya ahli organoleptik atau tukang mencium produk-produk yang dihasilkan. Nah, seperti produk parfum, tembakau, rokok, sabun itu ada ahli di seperti itu. Nah, kemudian di dalam pekerjaan itu biasanya ada serikat buruh yang di mana ada imbal balik dengan perusahaan. Jadi ada beberapa posisi biasanya di hari-hari buruh itu seringkali pada mogok, dan pada awal-awal tahun biasanya ditetapkan mengenai UMR, UMK. Nah, di situ biasanya menjadi tarik ulur yang kalau intinya kalau karyawan itu maunya mendapatkan upah setinggi-tingginya, sedangkan kalau pengusaha itu inginnya membayar serendah-rendahnya. Nah, sebenarnya UMR itu sendiri dimulai dari dari pengambilan data namanya KHL, yaitu kebutuhan hidup layak. Ya. Nah, KHL ini komponennya macam-macam. Nah, kalau dari karyawan itu maunya banyak yang dimasukkan, misalnya apa, nonton film itu pengennya dimasukkan, pembelian celana dalam, pembelian mungkin sekarang pulsa itu. Nah, dari pengusaha maunya enggak, hal-hal kayak itu ya layak itu tidak sampai misalnya nonton film misalnya kayak gitu. Nah, kadang-kala itu menjadi kebuntuan pembicaraan. Nah, kalau terbuntu biasanya karyawan bisa aja mogok. Nah, kalau mogok ada tindakan lain yang disebut namanya piketing. Piketing itu mereka datang tapi ya hanya berbaris. Kemudian ada tindakan lain yang namanya memboikot, artinya tidak mau pakai atau tidak membeli produk-produk dari pemberi kerja. Atau juga di sini secara umum itu adalah sebetulnya pelambatan kerja. Jadi bekerja tapi karpe, merajuk. Nah, ini kondisinya namanya sick out. Jadi sejumlah besar pekerjaan beralasan sakit dan tidak masuk kerja. Nah, perusahaan itu kadang juga berbahasa bisa namanya lockout. Jadi menolak pekerja masuk tempat kerja. Tapi ini nggak boleh secara undang-undang, tidak boleh terus-menerus, dan bisa digantikan dengan namanya strike breaker, yaitu mengganti tapi tidak boleh permanen. Ya. Jadi boleh digantikan tapi sifatnya adalah mediasi. Nah, supaya nanti terselesaikan, maka ada pihak ketiga yang memediasi, yang netral untuk membantu. Jadi tidak menentukan penyelesaian tapi membantu mengusulkan supaya terjadi penyelesaian yang baik di dua belah pihak. Nah, di sini ada zona tawar-menawar seperti ini. Jadi kalau serikat buruh atau pekerja itu permintaannya itu biasanya tinggi. Kemudian ada titik temu harapan serikat buruh. Permintaannya itu dasarnya dari KHL tentunya. Nah, tapi ada batasan minimum dari serikat buruh. Minimum itu tentunya apa? Tentunya sama dengan tahun lalu. Nah, biasanya naiknya ngusulnya biasa aja 20%, 10% lah. Kalau pengusaha itu biasanya nggak usah naik, tapi kalaupun naik ya maksimal misalnya berapa ya, 5%. Ya. 5% itu sebenarnya kadang sudah cukup tinggi biasanya gitu. Ini jadi zona tawar-menawar antara serikat pekerja dengan pengusaha. Demikian mata kuliah manajemen sumber daya manusia dimulai dari perekrutan, kemudian pengembangan, hingga tentunya nanti adalah mempertahankan dan
pelepasan. Nah, di sini tadi dalam hal pelepasan seringkali jadi kalau ketika nanti Anda menjadi seorang karyawan jangan lupa ya, syukur Anda bisa memiliki passive income atau pemasukan-pemasukan di luar pekerjaan itu. Nanti Anda insya Allah bisa lebih nyaman daripada hanya sekedar terus mengandalkan gaji dari perusahaan. Apalagi kalau hanya karyawan kayak itu susah untuk sejahtera, gitu. Susah. Anda bisa sejahtera ketika karirnya bagus jadi pimpinan, tapi yang jadi pimpinan atau manajer itu ya tidak akan lebih dari 3% yang itu. Nah, alangkah baiknya ketika Anda juga menyusun strategi untuk kehidupan rumah tangga Anda sendiri. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.